Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami, dan terima kasih juga kepada Bapak Sumiran SHMH sebagai dosen pengampu mata kuliah politik hukum. Baik, saya Nadina Yuriza Guzairi Mengilong dengan nomor induk mahasiswa 21501065 yang bertugas sebagai moderator dalam presentasi kelompok 2 kali ini, di mana kelompok kami akan membahas tentang era pemerintahan Presiden Soeharto. Tapi di sini saya tidak sendiri karena saya ditemani rekan-rekan saya, yaitu Pak Syarifudin, Pak Angga, Pak Akram Wahyudi Syaputra, Pak Farid Aansyah, dan Pak Andi Amansyah Tundru. Baik, langsung saja ke topiknya. Jadi, pada era pemerintahan Soeharto dikenal sebagai masa Orde Baru, di mana masa Orde Baru dibagi atas 2 periode, yaitu masa permulaan Orde Baru pada tahun 1966 sampai 1971 dan masa Orde Baru pada tahun 1971 sampai dengan 1998. Yang pertama, masa permulaan Orde Baru. Disebutkan masa permulaan Orde Baru karena pada masa tersebut kekuasaan pemerintahan belum sepenuhnya berada di tangan Orba yang dipimpin oleh Jenderal Soeharto. Kekuatan-kekuatan lama yang tidak terlibat G30 SPKI masih diikutsertakan dalam pemerintahan, terutama partai-partai politik yang masih mempunyai wakil yang cukup signifikan di DPR GR seperti NU dan PNI OSA-USEP. Dengan demikian, segala kebijakan pemerintahan Orba akan mendapat legitimis melalui DPR GR dan juga MPRS, sehingga kesan konstitusional dalam semua kebijakan akan menguat di masyarakat. Pada masa permulaan Orba, penguasa mendapat dukungan yang luas dari masyarakat Indonesia, terutama yang anti komunis, organisasi politik yang tidak mendapat tempat pada masa demokrasi terpimpin, organisasi kemasyarakatan yang anti komunis, mahasiswa, dan lain-lain. Semuanya mengharapkan Orba memperbaiki kehidupan ekonomi, sosial budaya, politik, dan hukum yang terpuruk masa demokrasi terpimpin. Hakikat Orba sesuai dengan buku penataran P4, yaitu Orba adalah tatanan kehidupan negara dan bangsa yang diletakkan kembali pada pelaksanaan kemurnian Pancasila UUD 1945. Orba ingin mewujudkan cita-cita kemerdekaan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Orba ingin menegakkan kehidupan bernegara dan kemasyarakatan yang konstitusional, demokratis, dan berdasarkan hukum. Orba adalah orde konstitusional dan orde pembangunan format politik. Yang kedua, format politik. Ciri khas sistem politik yang muncul pada masa ini adalah tampilnya Soeharto sebagai penguasa Orba dengan dukungan utama dari ABRI yang mendapat dukungan dari partai-partai politik. Kunci dari format baru ini adalah duifungsi ABRI di dalam sistem politik. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga, NIM 21501027, kelas ekstensi Fakultas Ilmu Hukum, mata kuliah Politik Hukum. Konfigurasi politik. Peranan partai-partai politik tidak berarti lagi dalam membendung kekuatan real dari ABRI. Sebagian besar dari anggota-anggota parpol di DPRG sudah merupakan pendukung Orba karena mereka yang dianggap masih mendukung demokrasi terpimpin sudah direkal dari DPR GR berdasarkan hak recal yang diberikan kepada parpol dari Golkar. Karena itu konfigurasi politik pada permulaan Orba dapat dikatakan sebagai konfigurasi politik yang non-demokratis dengan dukungan kuat di DPR GR dan MPRS, maka dapat dimengerti bahwa Supermar 1966 dengan mudah dapat dijadikan ketetapan MPRS dan pencabutan kekuasaan pemerintah dari Soekarno dan
pengangkatan Jenderal Soeharto menjadi pejabat presiden melalui TAP MPRS ditemukan dengan surat bulat S MPRS dan mengangkat Soeharto sebagai presiden melalui TAP MPRS. Bagian mulus prosesnya, jumlah anggota parpol yang besar di DPR GR tidak menjadi halangan bagi Soeharto dalam membentuk undang-undang. Politik Orba adalah membentuk peraturan perundang-undangan yang merupakan dasar hukum kekuasaannya dan pembangunan ekonomi dijanjikannya yang dirancang melalui suatu repalita dalam karangan pembangunan jangka panjang 25 tahun ke depan. Pembangunan yang dilaksanakan itu bertumpu pada trilogi pembangunannya, yaitu pemerintahan, pembangunan, dan hasil-hasilnya yang menuju pada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Dari trilogi pembangunan tersebut dapat disimak bahwa untuk berhasilnya pembangunan maka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Aman Catundro, kelas eksistensi, Fakultas Ilmu Hukum, mata kuliah Politik Hukum. Politik hukum pada masa permulaan Orba adalah membentuk hukum yang menguatkan kekuasaan Orba, sehingga hukum yang dihasilkan itu akan menjauhkan tata hukum dari realitas masyarakat. Politik hukum juga ditunjukkan untuk menghapus, mengeliminir pengaruh dari demokrasi terpimpin dengan mencabut, mengganti, atau mengubah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh rezim sebelumnya. Tetapi ada juga politik hukum yang ditempuh dengan mempertahankan kekuasaan atau yang dapat dijadikan alat untuk meredam perlawanan-perlawanan dari kekuatan politik yang tidak sejalan dengan kebijakan Orba. Politik hukum penguasa pada permulaan Orba untuk memperkuat dan mempertahankan dan memperluas kekayaan melalui ketetapan MPR. Pada masa permulaan Orba melalui keputusan Presiden tanggal 1 November 1965 mengangkat Soeharto sebagai Panglima Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban KOP KAMTIB dengan tugas menangani pemulihan keamanan dan ketertiban akibat peristiwa G30S. Pada perkembangan selanjutnya, fungsi Kamtib ini meluas dan menjadi alat pemerintah Orba dalam melakukan kontrol politik untuk mempertahankan dan memantapkan kekuasaannya. Di bidang menegakkan hukum, politik hukum pemerintah adalah mencegah campur tangan pemerintah secara langsung dalam proses peradilan, tetapi tetap menguasai pengadilan melalui campur tangan dalam organisasi kepegawaian, administrasi, dan keuangan semua lingkungan peradilan melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Masa Orde Baru 1971 sampai 1998. Politik hukum pada masa pemulaan rezim Orba menetapkan rezim Orba melangkah ke era Orba yang sesungguhnya dengan kekuasaan yang absolut setelah kemenangan gemilang Orba tahun 1971 melalui mesin politiknya Golkar. Pemilu yang diselenggarakan tahun 1971 dimenangkan oleh Golkar sebagai mesin politik Orba secara mutlak di DPR dan di DPRD dan juga di MPR, ditambah baik format politik. Rezim Orba ini menjadikan pemerintah menjadi autokrasi yang tidak lagi mengenal pertanggungjawaban dalam arti sebenarnya, karena semua lembaga pengawasan mulai dari DPR, BPK, Kejaksaan sudah berada di bawah pengaruhnya. Kalaupun ada, pertanggungjawabannya itu hanyalah semu.
Pemerintah yang autokrasi ini kemudian berubah menjadi pemerintah yang totaliter setelah diterapkan asas tunggal Pancasila bagi semua parpol dan ormas pada tahun 1985. Totalitarisme itu menurut Noto Hamijoyo biasanya disertai oleh satu ideologi yang menguntungkan negara. Pemerintah turut campur dalam kehidupan manusia, dalam masyarakat dan kebudayaan. Rakyat diambangkan dalam politik, artinya parpol tidak boleh sampai ke desa. Menurut J.W. Skoll, rezim Orba disebut sebagai oligarki pembangunan, di mana konsentrasi kekuasaan di tangan pemerintah dipandang sebagai syarat persatuan dan penyatuan negara, dan demi kecepatan pembangunan, pengawasan sepenuhnya berada di tangan militer atau rezim sipil yang didukung oleh elit yang baik organisasinya dan besar jumlahnya. Parlemen tidak mempunyai kekuasaan lagi, fungsinya hanya untuk memberi persetujuan, tidak ada tempat bagi oposisi. Kekuasaan yudikatif tidak bebas lagi, kekuasaan juga digunakan untuk melumpuhkan rakyat. Peranan parpol dalam sistem politik yang dibangun Soeharto semakin mengecil dan selalu meminta restu penguasa Orde Baru memilih pimpinannya, terutama ketua umum. Demikian. Format politik Orba menurut Mufti Fajar memiliki ciri-ciri sangat dominan. Posisi sebagai Presiden Soeharto yang memerintah terus-menerus selama 30 tahun dan menjadi figur sentral dalam pengendalian politik Indonesia. Lembaga-lembaga negara memang telah ditata sesuai dengan format Undang-Undang 1945, tetap fungsi dan peranan belum maksimal karena sangat dominan eksekutif. Penataan terhadap infrastruktur politik dilakukan dengan menyederhanakan parpol menjadi 3 dengan tidak dimungkinkan atau ditolerir parpol baru. Dianut asas tunggal Pancasila serta peranan pengendali oleh pemerintah melalui konsep pembinaan yang dalam praktik menjurus ke campur tangan. Sangat dominan peranan politik ABRI melalui konsep difungsi, baik dalam kehidupan pemerintah maupun kehidupan politik masyarakat. Perjanjian radikalisme dalam politik melalui proses depolitisasi massa. Misalnya, konsep voting massa, konsep mampus, pembebasan Golkar sebagai perpanjangan tangan ABRI, dan birokrasi. Sebaliknya, pengendalian parpol sehingga tercipta suatu sistem kepartaian yang hegemonik. Selain itu, kehidupan pers sangat dikendalikan melalui konsep pers bebas dan bertanggung jawab, yang dalam praktiknya cenderung banyak tanggung jawabnya. Konfigurasi politik. Komposisi di parlemen menunjukkan bahwa dominasi Orba di DPR sangat mutlak sebagai hasil pemilu yang direkayasa dan pengangkatan. Dari komposisi keanggotaan DPR berdasarkan hasil pemilu dan pengangkatan di atas konfigurasi politik di eksekutif pada masa Orba boleh dikatakan non-demokratis dan mengarah kepada despotis dan nepotis dalam penunjukan pembantuan presiden. Despotisme dan nepotisme merupakan warna dari bentuk pemerintahan yang oligarki. Komposisi di parlemen menunjukkan bahwa dominasi Orba di DPR sangat mutlak sebagai hasil pemilu yang direkayasa dan pengangkatan. Dari komposisi keanggotaan di DPR berdasarkan hasil pemilu dan pengangkatan di atas, maka konfigurasi politik parlemen adalah non-demokratis. Konfigurasi politik di eksekutif pada masa Orba boleh dikatakan non-demokratis dan
mengarah kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Mohon izin sebelumnya, saya Farid Ansyah dari kelas ekstensi Fakultas Hukum di kelompok 2. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai politik hukum pada masa Orde Baru. Nah, pada masa Orde Baru ini politik hukumnya itu sangat unik dan menarik untuk diamati. Kenapa dapat dikatakan unik? Karena pada politik hukum di sini terdapat dua kebijakan yang tidak sejalan. Nah, politik hukum yang pertama yaitu menciptakan hukum untuk mempertahankan dan mengkonsentrasikan kekuasaan di tangan Pak Soeharto yang pada saat itu menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Bagaimana sistemnya? Yaitu dengan cara melemahkan fungsi legislatif dengan Partai Golkar sebagai alatnya demi terciptanya kestabilan di eksekutif tanpa adanya gangguan dari oposisi. Nah, yang kedua yaitu menciptakan hukum sebagai landasan dalam kebijakan ekonomi yang liberal. Hal tersebut sebenarnya jarang dipakai dalam suatu sistem yang otoriter. Yang sering dipakai adalah sistem monopoli oleh pemerintah dan kurang memberikan tempat bagi para kapitalis. Nah, disinilah uniknya Orde Baru. Walaupun akhirnya sistem perekonomian yang cenderung liberal itu berdampak negatif, yaitu menjadikan perekonomian nasional di tangan segelintir orang atau pengusaha yang menguasainya, sehingga terciptanya maraknya KKN di mana-mana. Nah, pada masa Orde Baru dalam kebijakan pembangunan ekonomi menerapkan ekonomi liberal atau kapitalis. Dan untuk mendapatkan dukungan dari rakyat rezim ini memang melakukan pembangunan nasional atau secara sentralistik. Untuk itu, maka penyelenggaraan pemerintah di daerah pun diatur sepenuhnya dari pusat melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 5 pada tahun 1974 tentang pemerintahan di daerah yang sangat sentralistik. Daerah menjadi penonton dalam pembangunan ekonomi. Aparat daerah pun melalui undang-undang tersebut dijadikan alat pusat dan menjadikan kepala daerah sebagai alat pemerintahan pusat di daerah serta dijadikan penguasa tunggal di daerahnya. Banyaknya peraturan perundang-undangan yang mengarahkan kepada konsep ekonomi liberal, tetapi dalam prakteknya perekonomian di Indonesia dikuasai oleh banyak kelompok. Saya ulangi, sehingga perekonomian di Indonesia ini dikuasai oleh banyak kelompok pengusaha yang terkenal sebagai golongan konglomerat atau yang bisa dikatakan yang mempunyai bisnis lah pada masa itu. Kelompok ini sangat dekat dengan penguasa atau pemerintah. Nah, sehingga hal ini terjadi banyaknya KKN di mana-mana. Akibatnya, kesenjangan dalam masyarakat semakin tajam dan hal ini menimbulkan oposisi yang bukan partai politik dalam masyarakat yang dipelopori oleh golongan menengah, mahasiswa, dan LSM. Oke, demikian yang bisa saya jelaskan mengenai materi politik hukum pada masa Orde Baru. Terima kasih pada kesempatan yang diberikan kepada kami. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari pembahasan mengenai era pemerintahan Presiden Soeharto, kami dapat menyimpulkan bahwa Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk pada era pemerintahan Soekarno. Adapun latar belakang lahirnya Orde Baru karena adanya gerakan 30 SPKI, kekosongan pimpinan Angkatan Darat, demonstrasi yang dilakukan oleh para mahasiswa, pemuda, dan pelajar di depan gedung DPR GR yang mengajukan tuntutan yang disebut Tritura, yaitu pembubaran PKI. Adapun kebijakan yang diambil mendaftarkan Indonesia menjadi anggota PBB lagi.
untuk mengatasi keadaan ekonomi yang kacau sebagai peninggalan Orde Lama. Pemerintah Orde Baru mengambil langkah-langkah seperti memperbarui kebijakan ekonomi, keuangan, dan pembangunan. Kebijakan ini didasari oleh ketetapan MPRS nomor 23 MPRS tahun 1966. MPRS mengeluarkan garis program pembangunan, yakni program penyelamatan, program stabilisasi, dan rehabilitasi. Terima kasih, itulah presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf atas lebih dan kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.